Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang belajar memahami falsafah hidup sesepuh Jawa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ilmu kasidan jati. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya membahas ilmu kasidan jati, maka yang perlu diketahui bahwa setiap manusia adalah utusan. Setiap manusia adalah caroko yang dibekali oleh Duro dan Sembodo, yang dibekali baik dan buruk, buruk dan baik. Keduanya sama-sama kuatnya dan keduanya sama-sama ingin menjadi yang terdepan, ingin memimpin, yaitu memimpin caroko. Pemirsa dimanapun Anda berada, caroko atau manusia atau pribadi yang diturunkan ke dunia ini mengemban misi memayu hayuning buwono, yaitu ibadah dalam rangka menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka tetap mempertahankan agar dunia ini menjadi baik, dunia ini tidak rusak, hubungan antara manusia dengan manusia tetap terjalin dengan indah, dan hablum minallah juga terlaksana sesuai dengan perintah. Oleh sebab itu, dalam rangka menunaikan tugas memayu hayuning bawono, maka seorang caroko, seorang manusia utusan, maka harus membekali dirinya dengan ilmu. Oleh sebab itu, di dalam masyarakat Jawa dibedakan antara ilmu dengan ngelmu. Ilmu adalah hal-hal yang terkait dengan teori, hal-hal yang terkait dengan retorika, hal-hal yang sifatnya baru ada di lisan, baru merupakan pemikiran, baru merupakan sebuah batasan-batasan untuk mempelajari hal-hal tertentu dalam rangka memecahkan sebuah problem atau permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, seorang caroko harus memiliki ilmu agar mampu di dalam menyelesaikan misinya sebagai seorang caroko, yaitu memayu hayuning bawono. Tetapi di samping itu juga, seorang caroko harus membekali dirinya dengan ngelmu. Ngelmu itu bukanlah ilmu. Ngelmu adalah lelaku
dalam rangka mempraktekkan ilmu. Lelaku di dalam mempraktekkan sebuah teori atau sebuah ilmu untuk memecahkan hal-hal yang terkait dalam hubungannya agar menjadi manusia yang memiliki tingkat kedekatan kepada Yang Maha Kuasa. Ilmu lelaku yang memiliki tujuan agar dapat membabar diri, mengembangkan dirinya, sehingga memiliki derajat spiritual yang mendalam, sehingga mampu menekan hawa nafsunya dalam rangka mengemban tugas-tugas suci, yaitu menjadi manusia-manusia yang memiliki derajat kemampuan di atas rata-rata manusia. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam mengembangkan ilmu, maka yang perlu diketahui bahwa ilmu itu bukan semata-mata kerja dari pikiran, bukan semata-mata kerja dari otak. Karena dengan ilmu, maka manusia itu bekerja dengan rohani, melatih dirinya agar tertuju kepada sesuatu titik yang mana di situ ada kesadaran tentang siapa dirinya, yaitu ditujukan kepada Sangkan Paraning Dumati. Sehingga di dalam melaksanakan ilmu, maka manusia harus berusaha dengan sepenuh jiwa untuk mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Karena memaksa dirinya untuk melatih dirinya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena ingat terhadap Sangkan yang menjadikan asal mula dirinya, dan dia juga sadar akan Paraning Dumati, yaitu akhir dari perjalanan misinya setelah memayu Hayuning Buwono di muka bumi ini. Kemudian yang juga perlu diketahui, di dalam melaksanakan ilmu, maka caroko atau manusia harus memfokuskan dirinya dan menjaga kesucian dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan di dalam melaksanakan lelaku, yaitu lelaku ngelmu. Kemudian yang juga perlu diketahui bahwa di dalam melakukan sebuah ritual, yaitu melakukan lelaku ngilmu, maka caroko manusia pribadi yang melakukan ilmu itu harus memperhatikan tentang celak-celuing kepada Yang Maha Kuasa. Artinya adalah healing. Healing adalah berasal dari kata he. He adalah ho.
Ho adalah hu adalah Allah. Heling artinya ingat kepada he, ingat kepada ho, ingat kepada hu, dan ingat kepada Allah. Karena seseorang yang menjalankan ilmu harus tetap fokus terhadap celak celuing Kang Dumadi atau Yang Maha Kuasa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, bahwa di dalam melaksanakan ilmu, maka seorang caroko harus memperhatikan tentang kesungguhan terhadap sebuah tekad yang dilakukan terhadap dirinya. Itulah yang disebut dengan eling. Eling artinya adalah sadar bahwa dirinya sedang di dalam menjalankan sebuah ilmu. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan lelaku ilmu, lelaku ilmu, maka seorang caroko, seorang pribadi, seorang manusia harus memiliki tekad yang kuat, harus memiliki tekad yang bulat, tidak boleh sepotong-sepotong. Oleh sebab itu, di dalam menyelesaikan sebuah lelaku, maka akan terlihat kualitas dari seseorang atau caroko. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam menjalankan ilmu, maka ada salah satu lelaku ilmu yang disebut dengan ilmu kasidan jati. Apa itu ilmu kasidan jati? Sering orang mengucapkan tentang ilmu kasidan jati. Pemirsa dimanapun Anda berada, ilmu kasidan jati berasal dari kata ilmu, seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian kasidan jati, jadi ilmu dan kasidan jati. Jadi ilmu adalah sesuatu lelaku tertentu, itu namanya ilmu, yang menggunakan piranti bukan hanya otak, tetapi lebih mengutamakan piranti hati dan pikiran, dan konsentrasi dan kesungguhan, serta celak celuing dumadi, tanggap terhadap segala sesuatu yang terjadi, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada dirinya. Itu adalah ilmu. Kasidan jati berasal dari kata tembung linggo sido. Kasidan artinya terjadi. Jati artinya adalah sesungguhnya, sebenarnya, benar-benar. Kasidan jati adalah sido, teman-teman kedadian. Kasidan jati artinya adalah terjadi dengan sebenar-benarnya. Itu adalah arti kata dari kasidan jati. Jadi kalau digabung dengan ilmu kasidan jati, adalah sebuah ilmu yang mengantarkan seseorang yang sedang berlaku atau sedang lelaku ilmu, yaitu untuk menuju ke sebuah titik. Apa yang telah dituju, maka apa yang telah dituju itu benar-benar akan terjadi. Itu adalah ilmu kasidan jati. Pemirsa dimanapun Anda berada, masyarakat Jawa
sesepuh Jawa di dalam melakukan, mendidik, mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya di dalam memberikan ilmu kasih dan jati, maka ilmu kasih dan jati itu harus mengukup semuanya, harus meliputi keseluruhannya. Maka di dalam menempuh ilmu kasih dan jati, maka perlu yang dibangun adalah kepribadian. Dan salah satu di antara tujuan di dalam lelaku ilmu kasih dan jati adalah karakter, yaitu membentuk watak, yaitu membentuk sebuah karakter-karakter manusia yang memiliki jiwa dan roh yang selalu mendekatkan dirinya, selalu eleng dan heleng kepada Yang Maha Kuasa. Dalam istilahnya adalah manandito, yaitu manandito. Salah satu di antara tujuan daripada ilmu kasih dan jati adalah menjadikan seseorang itu mandito. Artinya selalu mendekatkan dirinya, selalu eleng dan heleng terhadap Yang Maha Kuasa, karena ingat terhadap sangkan paraning tumati. Kemudian yang kedua, di dalam mempelajari ilmu kasih dan jati, di samping membentuk sebuah watak karakter yang menjadi satrio panandito, maka salah satu tujuan yang lain, yaitu yang kedua, adalah menjadikan seseorang itu bisa sumrawung. Sumrawung artinya bermasyarakat. Bermasyarakat artinya mau memberi, take and give terhadap masyarakatnya, mau memberi dan mau menerima. Di dalam kehidupan bermasyarakat, membangun masyarakatnya, dandani masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi stabil, masyarakat menjadi seimbang, masyarakat menjadi tentram, ayem tentrem, kartora harjo. Sehingga tujuan ini, tujuan yang kedua dari ilmu kasih dan jati adalah menjadikan seseorang menjadi anggota masyarakat atau menjadi seorang pemimpin masyarakat yang dapat mangku hamangkon, bisa menjadi seseorang yang dipimpin dan juga bisa orang yang menjadi pemimpin. Pemirsa, kemudian yang keempat adalah di dalam mempelajari ilmu kasih dan jati juga diajarkan agar mencari rezeki dengan cara-cara yang baik. Bukan hanya melakukan ilmu kasih dan jati ini agar menjadi satrio panandito, bukan hanya menjadi seorang anggota masyarakat dan pemimpin masyarakat yang baik, tetapi juga harus memiliki penghasilan, memiliki ekonomi, memiliki penghasilan yang mampu menghidupi dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Sehingga ojo nganti kekurangan, ojo nganti dadi wong miskin,
Oleh sebab itu, ngelmu kasih dan jati juga ilmu yang menjadikan seseorang ini berupaya, berusaha untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya dan masyarakatnya, agar terjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat yang makmur dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur di dalam keadilan. Kemudian ilmu kasih dan jati di samping juga membahas tentang hal-hal yang berkait dengan ekonomi, maka ilmu kasih dan jati juga tidak melupakan tentang hal-hal yang terkait dengan politik. Politik itu penting, karena dengan politik itulah akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Politik pemerintahan tidak boleh disepelekan, karena dengan politik maka akan terjadi kekuatan-kekuatan yang terbangun dalam rangka mempertahankan sebuah bangsa, mempertahankan jati diri sebuah bangsa, sehingga bangsa itu menjadi kuat, sehingga bangsa itu memiliki tingkat kepemimpinan yang baik, sehingga bangsa ini disegani oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, ilmu kasih dan jati juga tidak melupakan tentang hal-hal yang terkait dengan politik. Tetapi diharapkan agar setelah terbangun sebuah karakter bangsa menjadi seorang satrio panandito, kemudian mampu memimpin dan juga mampu dipimpin. Kemudian yang ketiga adalah mampu berusaha untuk bagaimana caranya menghidupi diri, menghidupi keluarga, menghidupi masyarakatnya dalam sebuah rangkaian ekonomi. Maka di dalam merajut sebuah politik, maka diharapkan politik mampu mewujudkan hal-hal di atas secara menyeluruh, dan itu dibutuhkan seorang pemimpin yang baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, di samping itu juga ilmu kasih dan jati juga melingkupi tentang hal-hal budaya. Ilmu kasih dan jati juga tidak boleh meninggalkan tentang hal-hal yang adiluhung, warisan-warisan budaya, peninggalan-peninggalan sejarah yang penting, peninggalan-peninggalan pemikiran dari para leluhur kita juga tidak boleh dipinggirkan, dibuang begitu saja. Tetapi apa yang adiluhung sebagai warisan budaya leluhur kita, nenek moyang kita, harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan sebuah ucapan terima kasih seorang generasi sekarang terhadap peninggalan generasi-generasi sebelumnya, yaitu para leluhur kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian yang keenam adalah tentang ilmu. Jadi ilmu kasih dan jati di sini juga memperhatikan tentang ilmu-ilmu yang menjadikan dunia, yang menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang pandai, masyarakat yang mengerti, masyarakat yang mampu memecahkan berbagai macam persoalan, sehingga perlu adanya ilmu. Karena dengan ilmu itu maka pikiran akan terbuka, hati akan terbuka, dan dunia akan terbuka, sehingga semuanya menjadi terang benderang
karena ilmu. Oleh sebab itu, ngelmu kasih dan jati juga merangkum semua ilmu-ilmu peninggalan sesepuh, ilmu-ilmu peninggalan sang guru, kemudian dijadikan sebuah buku-buku bacaan untuk dipelajari dan dipelajarkan kepada anak didik generasi selanjutnya. Itu adalah ilmu. Pemirsa dimanapun Anda berada, di samping itu juga ngelmu kasih dan jati juga mencakup hal-hal yang bersifat agamis. Dan juga berikutnya adalah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan filsafat. Oleh sebab itu, apabila ngelmu kasih dan jati ini mencakup hal-hal yang bersifat agama, hal-hal yang mencakup sifat religius, maka berikan sebuah kebebasan. Karena agama adalah universal. Agama bersumber dari keyakinan. Agama bersumber dari iman. Oleh sebab itu, tidak ada orang yang bisa membeli iman. Karena iman itu tidak ada yang bisa membeli. Iman itu adalah keyakinan pada diri pribadi. Keyakinan diri pribadi terhadap Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, berikan kebebasan mereka untuk berkeyakinan, untuk beragama, apapun agamanya. Tetapi di antar umat beragama, karena masing-masing memiliki tingkat eling dan tingkat healing yang bagus, maka tentu saja tidak akan terjadi pergesekan-pergesekan di dalam masyarakat. Karena mereka yakin masing-masing yang dilakukan sesuai dengan keyakinannya, dan orang lain tidak ikut campur di dalam urusan-urusan intern mereka. Dengan demikian akan terjadilah sebuah toleransi beragama yang sangat indah. Yang satu dengan yang lain, pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain, saling hormat menghormati sebagai anggota masyarakat. Tetapi mereka apabila sudah mengacu kepada keyakinan pribadi, mereka beribadah di tempat masing-masing, dan mereka semuanya saling menjaga, saling merawat kerukunan bersama. Indah bukan? Pemirsa dimanapun Anda berada, di samping agama dan filsafat, maka yang perlu diketahui di dalam ilmu kasih dan jati itu adalah eling dan healing. Di dalam eling yaitu babar ilmu. Tetapi kalau sudah healing, maka dia akan mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah dimiliki untuk dilakukan lelaku. Nah, lelaku yang tujuannya adalah semuanya tadi itu, yaitu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, maka orang-orang Jawa menyebutnya dengan sebuah istilah, yaitu mistik kejawen. Sebenarnya adalah yaitu upacara-upacara untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah uraian dari ngelmu kasih dan jati. Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan di dalam kita menjalankan ngelmu kasih dan jati adalah tentang babar diri. Babar diri. Apa itu babar diri? Yaitu hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang berusaha sekeras mungkin agar menjadikan batin kita ini selalu gumantung
terhadap sangkan paraning dumadi, yang artinya selalu terkait dan selalu gumantung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan awal hingga menjadikan akhir dan akan membalas kelakuan-kelakuan kita di dunia dan memberikan ganjaran di akhirat berupa surga atau neraka. Itulah yang disebut dengan babar jati diri. Oleh sebab itu di dalam babar jati diri, jangan melupakan tentang gumelaring agesang, bahwa hidup ini kita menggelar kehidupan di dunia. Artinya adalah mempraktekkan ilmu kasih dan jati ini secara luas. Kemudian karena sudah dibekali tentang karakter dan tentang watak-watak Satrio Panandito, dan sudah dibekali tentang bagaimana cara-cara mencari rezeki dan bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, dan sudah dibekali tentang cara-cara dipimpin dan memimpin, serta juga sudah dibekali tentang hal-hal yang terkait dengan politik kenegaraan dan kerukunan beragama, dan di dalam menyusun ilmu-ilmu dan berfilsafat, maka di dalam gumelaring agesang akan terjadi sebuah keseimbangan dan keindahan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemirsa, sampai di sini keterangan saya. Semoga bisa dilanjutkan pada keterangan berikutnya. Untuk itu selalu dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.